Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian memimpin untuk berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Semoga dengan doa kita tadi, apa yang kita pelajari kita pada pagi hari ini bisa kita pahami dengan baik. Amin. Ya, selanjutnya Ibu akan absen ya. Anis, Amel, Agus, Andi, Anggi, Babon, Betty, Bella, Bagus, Burhan, Caca, Cuca, Muhammad, Munir, Momo. Ya, betul. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Ya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Baik, di sini Ibu akan menayangkan slide tentang sholat Jumat. Nanti tolong diperhatikan. Oke anak-anakku semuanya, kita yang pertama akan mempelajari apa itu artinya sholat Jumat. Sholat Jumat itu dilaksanakan berapa rakaat? Dua rakaat. Kemudian dikerjakan pada waktu sholat zuhur pada hari Jumat dan dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Oke, yang selanjutnya mengenai hukum dasar sholat Jumat. Adapun melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang laki-laki yang sudah balik dan berakal. Hal ini berdasarkan dalil dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh kepadamu sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik untukmu jika kamu mengetahuinya. Sampai di sini paham? Oke. Baiklah, selanjutnya mengenai pengertian dan hukum tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut mengenai syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Yang pertama adalah syarat wajib sholat Jumat. Seseorang yang akan melaksanakan sholat Jumat maka dia harus beragama Islam, kemudian dia harus berakal, terus kemudian dia balik. Nah, bagi anak-anak yang belum balik maka dia belum diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya dia sehat. Dia sehat ya, karena orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya adalah dia merupakan orang yang bermukim. Jadi apabila orang yang dalam perjalanan maka dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Selanjutnya mengenai syarat sah sholat Jumat. Bedanya apa sama syarat wajib? Nah, syarat sah ini kalau tidak dipenuhi maka sholat Jumatnya tidak sah atau batal. Oke. Untuk syarat sah yang pertama, sholat Jumat itu harus dilaksanakan
di pemukiman atau perkampungan. Kemudian yang kedua, dia memiliki jamaah minimal 40 orang. Jadi sholat Jumat kan dilaksanakan secara berjamaah. Apabila jumlah jamaahnya kurang dari 40, maka sholat tersebut atau sholat Jumat tersebut tidak sah. Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian dalam satu tempat tidak dibolehkan terdapat 2 jamaah atau ada 2 sholat Jumat. Jadi harus gabung, tidak boleh sendiri-sendiri, sini jamaah, padahal dalam satu masjid itu tidak sah. Kemudian selanjutnya, sholat Jumat itu didahului dengan 2 khutbah. Ya, yang 5 tadi itu apabila dipenuhi, insya Allah sholat Jumat kita semua akan sah. Dan apabila salah satu dari syarat tersebut yang kurang atau tidak dipenuhi, maka sholat Jumat tersebut tidak akan sah atau batal. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai pengertian, kemudian hukum dasar sholat Jumat, syarat wajib dan syarat sah, yang kelima kita belajar mengenai amalan-amalan sunnah sholat Jumat. Ya, yang pertama, bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka dia harus mandi terlebih dahulu. Mandi yang bersih, keramas. Setelah itu selesai mandi, ganti dengan pakaian yang bagus. Dianjurkan yang berwarna putih. Setelah itu memakai wangi-wangian. Kemudian jangan lupa untuk mencukur kumis. Oh ya, mungkin mencukur kumis bisa dilakukan sebelum atau sesudah mandi. Kemudian yang selanjutnya potong kuku juga. Setelah itu berangkat ke masjid, masuk ke masjid, didahulukan dengan kaki kanan terlebih dahulu dengan membaca doa. Doanya masih ada yang ingat doa masuk masjid? Ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Setelah itu, setelah masuk masjid, jangan langsung duduk terlebih dahulu, tetapi kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, biasanya namanya itu sholat tahiyatul masjid. Ya. Setelah itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kita dianjurkan sambil menunggu khotib, maka kita berzikir atau membaca Al-Quran. Nah, setelah itu ketika khotibnya sudah naik mimbar, akan menyampaikan khutbahnya, maka para jamaah dianjurkan untuk mendengarkan isi dari khutbah yang disampaikan oleh khotib. Kemudian yang selanjutnya, setelah amalan-amalan sunnah sholat Jumat, bagaimana cara melaksanakan sholat Jumat? Ya, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kita melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu nanti seperti sholat pada umumnya, kita yang pertama adalah niat untuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, kemudian dibarengi dengan doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah membaca surat yang disunahkan itu surat Al-A'la, Sabbihis Rabbikal A'la, ya. Kemudian selanjutnya rukuk secara tumakninah, kemudian i'tidal secara tumakninah, kemudian sujud secara tumakninah. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang kedua yang dibaca sama, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian setelah surat Al-Fatihah membaca surat yang disunahkan Al-Ghasyiyah. Ya, kemudian selanjutnya rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, kemudian sujud lagi yang kedua secara tumakninah, baru kemudian tahiyatul akhir, kemudian salam. Ya, begitulah tadi yang sudah dijelaskan mengenai sholat Jumat, mulai dari pengertian, kemudian hukum yang mendasari sholat Jumat, kemudian terdapat syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat, kemudian amalan-amalan sunnahnya, dan yang terakhir adalah tata cara sholat Jumat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh ya, setelah ini kita bagi kelompok untuk lebih mendalami materi kita mengenai sholat Jumat. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok nanti maksimal ada 3 orang. Setelah itu Ibu minta setiap anggota kelompok ia menerima teks yang sama, berkumpul untuk diskusi dalam kelompok pakar atau ahli. Setelah itu masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab terhadap teks pembelajaran yang diberikan. Ya, sekarang silakan membentuk kelompok masing-masing.
Jadi nanti ada 5 kelompok ya. Setelah peserta didik diminta untuk mengelompok, masing-masing anggota kelompok menerima teks pembelajaran, yaitu mengenai pengertian sholat Jumat, kemudian hukum dasar sholat Jumat, kemudian syarat wajib sholat Jumat, kemudian amalan-amalan sunnah sholat Jumat, dan yang terakhir adalah tata cara sholat Jumat. Setelah itu masing-masing anggota kelompok yang menerima teks yang sama berkumpul untuk diskusi dalam kelompok pakar atau ahli. Setelah itu masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab terhadap teks pembelajaran yang diberikan. Masing-masing anggota kelompok yang telah memperdalam subbab yang menjadi tanggung jawabnya kemudian kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan kepada teman-teman yang lain sehingga seluruh teman dalam kelompok tersebut menguasai semua subbab materi. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mengasosiasi peserta didik secara berkelompok. Informasi menjadi sebuah peta konsep tentang sholat Jumat. Setiap kelompok membuat kesimpulan dengan dasar informasi dan peta konsep yang telah dihasilkan. Setelah itu, setiap kelompok secara bergiliran mempresentasikan peta konsep yang telah disusun. Setiap kelompok memberikan tanggapan atas presentasi kelompok lainnya, kemudian menyampaikan kesimpulan kepada peserta didik lain. Baiklah, terima kasih untuk setiap perwakilan yang sudah mempresentasikan hasil kesimpulannya. Semuanya bagus, alhamdulillah. Sampai di sini pertemuan kita cukupkan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek bersama-sama mengenai sholat Jumat. Nah, Ibu minta nanti selama di rumah kalian perhatikan pelaksanaan sholat Jumat di lingkungan rumah kalian. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.